Selamat siang. Di sini podcast Ngoces, ngobrol bareng CS. Ini ada narasumber kita nih, jauh-jauh dari Subang. Saya bilangnya apa nih? Kang, AA apa Abang? Akang aja lah. Kang. Ya, di sini tidak asing lagi mungkin dari sebagian teman-teman Cipo ya. Di sini ada Kang Chandra. Kang tuh. Nah, ya Kang, gimana Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Kang? Di Subang? Subang panas. Panas kenapa Kang? Subang kan agak-agak gimana gitu. Iya, kalau Subang itu kan kabupaten terbesar se-Jawa Barat ya. Oke. Dari mulai Lembang sampai ke Pantura itu Subang. Subang ya. Nah, kalau untuk daerah dinginnya itu kan daerah dari mulai Tangkuban Perahu itu sampai ke Jalan Cagak mungkin itu masih dingin-dingin lah. Dingin lah ya. Tapi kalau udah masuk Subang kota sampai ke daerah utara, dahayab. Nah, ya, iya benar. Jadi disclaimer dulu ya. Ini Kang Chandra ini sekarang pegangnya Cipo Subang ya. Buat teman-teman kalau memang belum tahu. Jadi kita akan bercerita lah sedikit tentang asal usulnya Cipo cabang Subang ini gimana nih. Iya. Kang Chandra, kita kan di sini kan banyak nih yang nggak tahu kira-kiranya gimana ceritanya harus ada Cipo di Kabupaten Subang. Kabupaten Subang ya. Ya. Oke. Sebelum di Subang, saya pegang dulu Purwakarta. Oke. Nah, pegang Purwakarta waktu itu warisan dari Tekniken ya. Oh iya. Masih ingat ya Ingat Tekniken. dong. Iya. Nah, itu karena ada ditugaskan saya ke Purwakarta oleh Pak Sony itu tahun 2019. 2019. Itu karena Purwakarta ini udah mau kolaps, jadi ada beberapa klien yang mau keluar. Oke. Karena nggak ada yang pegang di Purwakarta, akhirnya saya ditugaskan untuk menghandle semua permasalahan Purwakarta. Oke. Ya alhamdulillah ketika saya masuk Purwakarta itu klien-klien yang tadinya mau keluar malah upgrade bandwidth. Itu satu prestasi ya waktu itu Iya, buat iya, saya. iya. Nah, tahun 2019 akhir itu, awal 2020 itu ada klien di Subang, Diskom Info Subang. Nah, waktu itu Diskom Info Subang kita belum ada kantor cabang di sana. Oke. Nah, yang awal pertama kerja ditugaskan di Subang itu hanya teknisi, Kang. Iya betul. Teknisinya itu Dimas sama Islah. Oke. Karena belum ada kantor di sana, maka dikoskanlah mereka itu di dekat Diskom Info Subang. Oke. Nah, setelah klien kita mulai banyak, klien pertama swasta itu RT RW-net, Kang, SNC. Itu dari mulai pertama gabung ke Civo Subang ini di 50 Mbps. Itu tahun 2020 awal ya. Iya. Nah itu, tapi alhamdulillah SNC ini klien yang sangat royal sama Civo, sampai sekarang masih gabung dan sekarang bandwidthnya sudah mencapai 1 GB. Hebat lah pokoknya. Jadi memang Subang ini awal muasalnya Cipo itu punya cabang ya Kang ya? Iya. Kalau nggak salah iya sih, Ya, setahu Civo, saya ya. cabang Civo pertama itu sebetulnya Purwakarta. Nah, kemudian Subang ini yang kedua. Tapi Subang ini lebih besar dari Purwakarta sekarang. Oke, gitu. iya. Karena sudah backbone-nya juga sudah tersambung lah antara Bandung sampai dengan Subang. Oke.
tapi memang Subang ini kan sekarang udah jadi cabang, ya bisa dibilang cabang kedua ke satu lah ya. Ya. Karena memang yang pertama ini kan Purwakarta itu udah mulai agak kurang Ya, gitu. betul Nah, sekali. kesan-kesannya di Subang ini gimana Kang? Kira-kira ada kesan-kesan kah sama teman-teman di sana? Iya. Mungkin sama klien mungkin gitu, atau Iya. sampai ke percintaan mungkin. Ya. Bisa ini nggak Kang, digambarkan lah biar nanti teman-teman mungkin teman-teman yang lain ada yang dipindahkan. Oh ini pindah ya dari kantor Bandung ke kantor Subang. Oh jadi ada pandangan lah di Subang itu kayak gimana sih Iya, Kang iya. ya? Gitu. Subang itu pada dasarnya walaupun memang dia kabupaten terbesar di Jawa Barat, tapi kotanya itu kecil. Mungkin kalau dibandingkan dengan Cicadas, Bandung ini lebih besar Cicadas gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi di Subang ini rata-rata orangnya baik lah. Iya, baik. Kulturnya itu memang lebih ke pertanian ya. Iya. Pertanian, karena jangan salah Kang, banyak beras-beras yang dibilang beras Cianjur, beras Ciawi, itu semua dari Subang. Oh gitu. Ya, karena Subang ini lahan pertanian itu sangat-sangat luas sekali, makanya Subang ini bisa disebut ibu kota petir Jawa Barat, dikarenakan tidak adanya pegunungan, gitu. Iya, iya, Nah, dari sisi itu kulturnya ya, dari sisi people-nya sih memang dia lebih ke apa ya, lebih suka menyendiri. Orang-orangnya tidak bergaul dengan seperti layaknya kota-kota besar seperti Bandung ya. Iya, iya, iya. Subang ini lebih orang-orang itu lebih suka berdiam diri di rumah gitu kan. Nah, makanya perkembangan perkotaannya itu tidak begitu pesat ya. Iya, iya. Dia agak-agak tertinggal oleh Purwakarta yang notabene lebih dekat ke Bandung mungkin ya. Nah, kalau Subang itu seperti menyendiri karena Subang ini lebih ke apa ya? Kalau melihat dari sisi perindustrian juga banyaknya tuh ke daerah utara. Itu ke Patimban. Iya, iya, iya. Gitu, atau ke daerah Purwakarta. Jadi dari sisi Subang sendiri itu nggak begitu. Oke. Kalau dari sisi percintaan ya Subang ini mungkin Akang pernah dengar ya. Oh, bener, Jurus ini Jurus naon? jaran goyang. Oh. Jaran goyang, Hati-hati, jaran goyang ini dari Subang. Oh gitu kan? Ya, Oh, baru itu tahu. dari Sukamandi. Kumaha ta jaran goyang teh? Jaran goyang itu kalau dalam bahasa klinik gitu ya, Iya, iya, iya. itu ilmu pelet paling ampuh Wah. di Indonesia, itu jaran goyang, makanya difilmkan itu kan. Ya, itu saya pernah ngobrol dengan seorang yang pernah belajar ilmu seperti itu ngobrol langsung dengan saya gitu kan. Dia berguru ke beberapa daerah, tapi kalau untuk masalah percintaan dari sisi punten ya, dari sisi pelet katanya gitu ya, kembali lagi ke Subang. Itu daerah kalau nggak salah ada Sukamandi, itu dari sana. Ya buat teman-teman yang jomblo ya, ini bisa dicoba nih ke Kang Chandra nanti. Ya. Minta aja jarang goyang, gimana itu? Ya, ampuh mudah aja. ampuh lah ya. Jadi memang di mata Akang ini balik lagi ya. Ini kan di matanya Kang Chandra gitu. Mungkin teman-teman punya pengalaman lagi lah di Subang itu gimana gitu. Nggak, ini mah nanya ke Kang Chandra aja. Sematanya Kang Chandra aja, sehatinya Kang Chandranya aja gitu. Jadi Subang ini buat Akang ini ada cerita ya
Jadi misalkan Subang ini punya cerita loh. Apa ini yang kesannya Akang itu kenapa betah sekali di Subang? Udah berapa tahun berarti Kang? 2019, 2020 sampai udah 5 ya? Ya, Jalan 5 tahun ya? Udah 5 tahun. Saya masuk saya dari tahun 2018 gitu kan. Awalnya saya di Bandung dulu Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, kalau di Subang ini jujur aja ya, Iya, jujur aja nih. Di Subang ini salah satu kenapa saya bikin betah karena itu kekuasaan saya. Ibaratnya, Iya, iya, iya. kalau di Bandung jadi buntut maung, namun di Subang jadi hulu ucing. Iya, iya, iya. Jadi iya. lebih baik dari hulu ucing gitu Iya. kan. Nah, tapi bukan berarti saya ingin menjadi diktator untuk menguasai tim Subang, Iya, enggak iya. sih. Cuma Subang ini memang saya ingin memajukan sekali dengan planning dan ide-ide saya. Betul gitu. Kang, siap demi perusahaan ya Kang ya, yang Betul. kita kerja di perusahaan ini gitu ya, kita harus harus naikkan revenue-nya mungkin Betul ya, sekali. semua buat teman-teman semua gitu sama Iya, perusahaan. Iya, betul sekali. Mungkin ada lagi Kang yang mau kita obrolin untuk masalah Subang kira-kira, atau pesan-pesan lah, pesan-pesan khusus untuk teman-teman nih dari Kang Chandra. Mungkin Kang Chandra udah ini udah apa, udah senior lah di ya, umurnya juga udah lumayan lah Kang. Kang sekarang umur berapa Kang? 48. 48. Tapi Lumayan. jiwa masih 28. Jiwa masih muda lah. Pokoknya mah udah pokoknya Iya. gitu ya. Kesan-kesan Kang buat anak-anak muda kita gimana, ininya lah, kata-kata lah mungkin, Iya. motivasi mungkin ya. Ya, masukan dari saya aja untuk para kaula muda lah ya. Siap. Nah, apapun yang terjadi, apapun yang menimpa diri kita, intinya jangan menyerah dengan keadaan. Siap. Seperti itu. Karena bagaimanapun juga, dimanapun juga yang namanya terjal itu pasti ada. Iya. Seperti itu. Betul. Baik itu di Bandung, di Subang, maupun di cabang-cabang lain seperti Garut, Tasik, Ciamis, Pangandaran, itu pasti akan ada selalu yang namanya masalah. Iya, betul. Nah, tinggal kita bisa menyingkapinya seperti apa masalah itu. Apa kita lari dari masalah atau kita hadapi masalah itu. Siap. Mantap pokoknya mah. Baik. Mungkin podcast ini tidak terlalu lama ya, karena memang mengingat waktu. Nanti kita lanjut lagi kalau misalkan kita ada waktu ya Kang ya, Siap. untuk ngobrol ke depan perihal masalah mungkin selain Subang nanti, pekerjaan atau apapun itu, mungkin nanti kita bisa bahas lagi. Iya. Mungkin untuk sekarang kita selesaikan dulu podcast ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi